Power Platform adalah produk bundling dari Microsoft yang tersedia melalui beberapa subscription di dalam Office 365. Jadi, bagi semua pemakai produk Microsoft Office 365 yang sebenarnya sejak minggu lalu ya sudah resmi berganti nama. Office 365 sudah resmi berganti nama menjadi Microsoft 365 saja. Jadi tidak ada kata Office-nya lagi ya. Nah, di dalam Microsoft 365 ini adalah salah satu komponen programmingnya atau salah satu komponen yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan kemampuan dari Microsoft 365 itu bernama Power Platform. Power Platform ini menjadi salah satu produk andalan di dalam produk Microsoft bersama-sama dengan Microsoft 365 dan Dynamics 365. Ini adalah tiga kita bilang produk utama dari Microsoft. Seluruh produk Microsoft yang begitu besar dan banyak sekarang sudah difokuskan ke dalam kita bilang kelompok-kelompok atau family-family yang didesain dengan target yang spesifik namun tapi juga umum. Microsoft 365 untuk produktivitas. Jadi di dalamnya ada Word, Excel, PowerPoint, email, OneDrive yang sudah kita kenal. Dynamics 365 itu ada berisi program aplikasi ERP ya, Enterprise Resource Planning. Jadi Microsoft CRM, Microsoft ERP, jadi aplikasi-aplikasi yang dipakai untuk mengotomatisasi sistem perkantoran kita itu kelompoknya di dalam Dynamics 365. Dan kemudian Power Platform ini adalah komponen yang mengikat semuanya itu. Power Platform bisa digunakan untuk mengembangkan kapabilitas yang ada di dalam Microsoft 365 dan juga bisa dipakai mengembangkan kapabilitas yang ada di dalam Dynamics 365. Kita juga bisa mengembangkan Power Platform ini dalam aplikasi-aplikasi yang lebih spesifik lagi memanfaatkan layanan Azure Cloud sebagai database ataupun repositorinya. Power Platform ini digolongkan di dalam dunia programming itu ke dalam jenis low code. Low code development platform ini mulai atau sekarang boleh dibilang menjadi satu tren pengembangan aplikasi yang paling cepat ya. Dan Microsoft sekarang menduduki posisi leader di dalam Forrester Research bersama dengan para saingan yang ada bisa dilihat di sini. Low code development platform yaitu Microsoft Platform dari Microsoft ini di tahun 2019 Q1 itu diposisikan sudah menduduki posisi leader dalam arti memiliki strong commitment dan juga memiliki visibilitas atau visi yang paling lengkap ya dibanding para kompetitor. Bagi Bapak Ibu yang belum mengenal istilah atau masih asing ya dengan istilah low code ini, saya bisa coba jelaskan di slide ini. Evolusi dari pembuatan software. Ya, jadi kalau dulu ya pakai kata dulu, bedanya. Setiap kali sebuah perusahaan itu membutuhkan sebuah aplikasi, maka pilihannya itu selalu adalah custom software. Ini kita bicara di tahun yang dimulai di tahun 60-an dan kemudian mulai berkembang di tahun 70-an ya, dan sampai juga masih tahun 80-an, masih juga sampai sekarang. Pada zaman itu, setiap kali perusahaan itu membutuhkan sebuah aplikasi, selalu jawabannya adalah dipertemukan dengan seorang programmer dan desainer, software house, pembuat software. Pada zaman itu tuh belum banyak software yang bisa kita beli, langsung kita pakai, langsung kita terapkan. Zaman itu setiap software mau otomatisasi sedikit perkantoran, mau membuat otomatisasi supaya sales kita bisa mengisi datanya, jawabannya selalu adalah custom software. Programmer dipanggil, ya, desainer software dipanggil, analis membuatkan, ya. Jadi pada zaman itu setiap kali sebuah software itu mau dibuat, definisi kebutuhan, sampai ngetes, sampai mulai dipakai, rata-rata butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, custom software ini sampai sekarang masih ada nggak orang membuat software seperti ini? Masih ada, tetapi sudah sangat jarang. Custom software ini kerumitannya itu adalah sering terjadi setelah ini proses yang sudah desain, pembuatan software, definisi, implementasi proses sampai ke proses bisa testing membutuhkan waktu sekitar 3-6 bulan. Pada saat itu
mau mulai dipakai, ternyata kebutuhan customer sudah berubah. Jadi di zaman yang penuh perubahan ini, custom software ini semakin jarang ya dipakai. Selain biayanya juga sangat mahal dan resikonya sangat tinggi. Karena investasi di depannya cukup besar sebelum software bisa mulai dicoba. Nah, kemudian package software adalah software-software yang kita bilang sudah setengah jadi. Dalam arti tidak benar-benar jadi. Kalau software jadi itu contohnya apa sih? Kalau software jadi contohnya adalah aplikasi seperti mungkin Microsoft Word atau Excel. Hari ini kita beli, hari ini kita install di komputer kita, hari ini kita bisa pakai. Nah, itu adalah software jadi. Kalau package software ini, seperti sini contohnya adalah, kita bisa lihat ya, seperti mungkin ERP software kita, software accounting kita, ya, software untuk otomatisasi sales kita, CRM, ya, itu adalah produk-produk yang kita bilang jadi, tapi begitu mau dipakai tetap perlu diimplementasikan. Dan pada saat implementasi tetap perlu customization. Ada mungkin sedikit perubahan report, ya, ada sedikit mungkin perlu menerapkan bisnis prosesnya, ya, dan juga kadang-kadang tergantung kompleksitasnya, terutama dalam golongan ERP seperti ini, walaupun softwarenya itu setengah jadi, implementasinya tetap perlu butuh waktu bisa sampai 6 bulan bahkan setahun. Lalu apa itu low code development? Mudahnya kalau low code development ini kita anggap itu pandanglah seperti Lego. Jadi kalau low code development ini semua komponen-komponen itu sebenarnya sudah jadi, tinggal kita pasang-pasangkan saja. Nah, low code development ini paling banyak dipakai itu untuk melengkapi dari package software yang sudah ada. Jadi memang low code development ini walaupun bisa, itu memang tidak didesain untuk membuat sebuah aplikasi yang dari awal sampai akhir secara independen. Low code development ini banyak dipakai untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi melengkapi package software yang sudah ada. Lalu apa keuntungan dari low code development ini? Ya, kita bisa lihat yang pertama. Low code development ini nanti seperti akan didemokan oleh rekan saya, Galang Reza, itu adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah aplikasi hanya dengan tampilan, setting, dan drag and drop. Low code artinya bukanlah tanpa code. Low code itu artinya sedikit coding, sedikit menulis source code. Ya, karena kebanyakan dari code-nya itu di-generate otomatis oleh platformnya sendiri. Dibandingkan dengan tradisional development, bedanya apa? Kalau traditional development, setiap kali aplikasi dibuat itu selalu menulis kode ya, source code ya. Bagi di sini mungkin Bapak Ibu ada yang punya background programmer, itu bisa kira-kira tahulah ya apa yang dimaksudkan ya. Bagaimana proses pembuatan code ya, itu waktu yang dibutuhkan dan resources ataupun skill yang dibutuhkan itu tidaklah sedikit. Nah, lalu kelebihannya dengan kita menerapkan low code development ini adalah yang pertama, higher rate of success. Maksudnya apa? Mungkin saya keluarkan saja semua dulu ya. Jadi maksudnya apa di sini? Kenapa bisa dikatakan bahwa low code development ini punya tingkat keberhasilan lebih tinggi? Karena low code development itu waktu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah prototype ya untuk bisa langsung dicoba sih pakai itu hitungannya itu adalah minggu bahkan hari. Jadi dari tahap definisi kita punya kebutuhan seperti ini, kapan nih kita bisa lihat versi awalnya untuk kita memastikan bahwa ini benar cocok apa tidak buat kita ya. Nah itu bisa dikerjakan dalam hitungan hari dibandingkan dengan kalau sistem tradisional. Dari tahap kita definisi, kita menceritakan kebutuhan kita kepada seorang programmer atau sebuah software house, sampai dia bisa membuat prototipenya keluar untuk dicoba, itu sendiri butuh waktu 1 sampai 3 bulan. Ya, jadi setelah udah 1 bulan, 2 bulan, sampaikan bentuk tampilan awalnya, ada resiko, wah ternyata ini bukan seperti yang kita butuhkan, atau ternyata sistem bisnis kita sudah berubah. Jadi biaya yang sudah dikeluarkan untuk membuat prototipe itu menjadi sia-sia. Jadi tektoknya ya bahasa gaulnya, tektoknya antara sang pembuat software dengan sang yang membutuhkan software dalam hal ini kita sebagai customer itu kalau di traditional development itu sangat panjang. Sedangkan kalau di low code itu sangat pendek. Ya, bahkan nanti seperti yang ada didemokan oleh Pak Galang, itu dalam hitungan jam kita bisa membuat sebuah prototipe aplikasi. Ya.
Jadi kalau di traditional development, waktu yang dibutuhkan untuk development itu hitungannya adalah bulan, bahkan sampai tahun. Kalau menggunakan low code development, hitungannya itu adalah hari sampai minggu. Ya, dengan demikian sistem ini itu sangat disukai, sangat dibutuhkan oleh perusahaan sebagai sang pemakai, oleh kita sebagai customer. Sedangkan sistem ini juga menyenangkan bagi kita, bagi yang membuat aplikasinya, karena mereka bisa lebih cepat melihat hasilnya, bisa lebih cepat membuat prototipe dan mendapatkan feedback. Nah, ini translate kepada apa? Tentunya inovasi, ya, membuat inovasi supaya bisa lebih cepat, bisa diterapkan, bisa dinikmati. Lalu kita masuk sedikit teknis sekarang, masuk ke dalamnya. Apa yang ada di dalam Power Platform ini? Ya, Power Platform ini bisa dilihat di gambar sederhana seperti ini. Ini adalah users, ya, yaitu kita pemakai. Pemakai berhadapan dengan Power Platform. Jadi yang dilihat oleh users itu adalah tiga aplikasi utama ini, ya, Microsoft Flow, Power Apps, dan Power BI. Microsoft Flow sendiri nggak kelihatan, itu kerjanya di belakang, ya. Jadi mereka cuma melihat interaksinya. Power Apps ini adalah satu-satunya aplikasi yang perlu di-download oleh users. Power Apps ini tersedia di web base, jadi bisa diakses lewat website, tapi juga bisa di-download dari Google Play Store ataupun iOS App Store kita. Ya, kalau sudah memakai Office 365, ya. Jadi kita bisa download sebuah aplikasi bernama Power Apps, dan di dalam aplikasi Power Apps ini itu akan nanti muncul aplikasi-aplikasi buatan kita yang kita pakai untuk mengotomatisasi berbagai pekerjaan di dalam perusahaan kita. Power BI adalah sistem BI atau dashboard yang bisa menunjukkan performance, grafik, KPI ataupun pencapaian dari sebuah sistem yang berjalan di dalam perusahaan. Ya. Di dalam topik kita hari ini memang kita tidak banyak membahas Power BI ini. Kita di dalam webinar kali ini dengan waktu yang ada di dalam seri webinar ini kita akan fokus di Microsoft Flow dan Power Apps. Maaf sedikit, ini slide adalah slide yang agak lama karena ini memang perkembangannya sangat cepat, ya. Microsoft Flow ini sendiri pun sekarang sudah berubah nama, ya. Jadi Microsoft Flow ini sekarang resminya bernama Power Automate, ya. Jadi mudahnya Power Platform adalah bundling dari produk bernama Power Automate yang dulunya adalah Microsoft Flow plus Power Apps, tempat kita membangun aplikasi secara low code, dan Power BI, aplikasi untuk menyajikan laporan grafik secara real time. Nah, ketiga aplikasi ini disebut Power Platform. Lalu Power Platform ini sendiri tidak berdiri sendiri. Jika Power Platform ini atau aplikasi ini kita pakai untuk mengambil data-data yang ada di dalam perusahaan kita. Nah, itu dia ngambil melalui sebuah komponen bernama Common Data Service atau CDS. Ya. Sebenarnya apa sih CDS ini? Nanti saya bisa ceritakan bahwa pada dasarnya CDS itu kita anggap sebagai database saja. Ya, jadi artinya sebenarnya kita bisa melihat aplikasi CRM kita, aplikasi keuangan kita, aplikasi payroll kita, aplikasi ERP kita, aplikasi bisnis yang berjalan dalam perusahaan kita. Dalam kacamata Power Platform ini, mereka ini semua terlihat seperti database, tempat di mana kita bisa mengambil data dan menyimpan data di dalamnya. Baik, ya. Jadi Power Platform sekali lagi adalah aplikasi Power Automate plus Power Apps dan Power BI yang mengambil data melewati Common Data Service, dan mereka mengambil data atau mengolah data yang ada di aplikasi-aplikasi jadi kita di dalam perusahaan. Kelebihan dari Power Platform tadi sudah disampaikan, ya, dan di dalam Power Platform ini bisa kita buatkan aplikasi-aplikasi sederhana yang berjalan secara independen di dalam lingkup Office 365, tapi juga bisa dipakai untuk mengambil data yang ada dari salah satu aplikasi kita. Di dalam Power Platform ini terus dikembangkan, sekarang sudah tersedia sekitar 250 lebih, ya, koneksi ke berbagai sistem aplikasi sebagai datanya, ya. Jadi bisa mengambil data dari semua aplikasi-aplikasi yang sudah umum. Mungkin ada yang di sini memakai Microsoft Dynamics 365,
mungkin ada yang memakai Oracle ataupun SAP, ya, ada yang memakai mungkin CRM dari Salesforce, ada yang memakai Microsoft CRM ataupun aplikasi-aplikasi buatan sendiri ya, yang menggunakan database-database sendiri, menggunakan Microsoft SQL, Oracle Database Server, ataupun mungkin ada yang masih pakai Delphi, ya, MySQL dan sebagainya. Itu semua bisa dibuatkan agar bisa dibuatkan koneksinya kepada Power Platform menggunakan konektor ini. Ini adalah sekilas ya aplikasi-aplikasi yang kita bisa bicara ya. Jadi Power Platform ini bisa mengotomatisasi atau mengolah data bersama dengan seluruh aplikasi yang ada ya, sudah sangat banyak sekali. Baik, lalu di sini kita akan masuk sedikit ke penjelasan sebelum masuk ke sesi demo. Power Apps ini sendiri bisa membangun aplikasi menggunakan model driven atau canvas app. Mudahnya adalah kalau canvas app ini artinya jenis aplikasi-aplikasi individual yang fokus kepada user interface. Saya ambil contoh, nanti kita akan lihat contohnya, tapi salah satunya yang paling sederhana adalah misalnya saya punya aplikasi bisnis ERP, ya, usernya di dalam perusahaan itu hanya 10. Nah, ini tiba-tiba kita sekarang ada program baru, ya. Kita ini lagi rekrut nih freelance, sales, semua customer kita jadiin jadiin sales misalnya, gitu ya. Jadi daripada kita harus menambah mungkin puluhan license untuk bisnis application kita bisa memanfaatkan Power Apps ini karena user-user kita ini semuanya sudah adalah pemakai Office 365, sehingga kita bisa membuatkan sebuah aplikasi sederhana untuk menginput data ke Office 365. Nah, hasil datanya itu baru secara batch dimasukkan ke dalam sistem ERP kita. Ya, di situ adalah contoh sederhana. Atau kita bisa nanti juga punya program aplikasi seperti mengurus cuti karyawan, ya, atau mungkin ada program budgeting sederhana, ya, program pembiayaan transport, ya, lalu juga aplikasi-aplikasi lain, misalnya untuk melakukan inventory ya terhadap aset yang ada dalam kantor. Yang tadinya kalau menggunakan sistem tradisional itu masing-masing kita perlu beli aplikasinya. Nah, sedangkan mungkin kita sudah punya aplikasi keuangan yang dipakai di dalam perusahaan, kita bisa menambahkan saja aplikasi itu sebagai jembatan. Ya, kebutuhan-kebutuhan tadi kita buatkan aplikasi sebagai jembatan menggunakan Power Platform ini. Nah, itu disebut Canvas App. Ya, kalau model driven adalah yang aplikasi yang digugakan untuk mengotomatisasi pekerjaan. Ya, jadi mungkin kita punya Mana nggak ada aplikasi. suaranya ini? Ya. Well. Ya, baik. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, jadi kalau model driven apps ini adalah kita bisa membangun aplikasi-aplikasi di mana yang bersifat itu mengotomatisasi sistem yang ada. Misalnya sistem ERP kita itu ada proses invoicing. Nah, kita mau nih begitu invoice dicetak, ini ada kirim email nih ke bagian siapa. Atau mungkin nanti langsung muncul di Microsoft Teams ya sebagai sebuah alert untuk di follow up oleh user siapa. Nah, kalau secara tradisional begitu kita membutuhkan otomatis tambahan itu, kita mesti kembali lagi kepada pembuat aplikasi kita, pembuat ERP kita, dan kemudian membeli ya sebuah customization yang harganya tentu juga lumayan dan waktunya juga lama. Nah, sekarang ini solusinya adalah menggunakan Power Platform. Kita di dalam perusahaan bisa mengotomatisasinya sendiri jika dibutuhkan. Baik. Nah, ini nanti kita akan masuk lagi ke dalam pricing ini, tapi secara umum Power Apps ini pricingnya di set secara sederhana. Ada yang free, jadi jangan khawatir tidak selalu berbayar. Ada yang free, artinya free di dalam Office 365. Jadi kalau di dalam Office 365 kita sudah memakainya, ya, maka ada tersedia versi free, tapi juga ada tersedia kalau mau lebih tinggi lagi versi kita bilang per app plan. Jadi dihitung dari sisi apps-nya ya. Satu app $10 per bulan ya. Sedangkan ada juga dihitung dari sisi user. Ini pemakainya aja deh, ini apps yang kita buat banyak nih ya. Mungkin lebih sederhana kita hitung dari sisi usernya aja gitu.
Jadi satu user boleh memakai unlimited apps. Saya punya di dalam perusahaan ada 10 orang yang perlu memakai apps ini. Maka 10 user ini saja yang membeli paket per user. Dan 10 orang ini bisa memakai apps, bisa membuat dan memakai apps secara unlimited. Jadi secara summary, Power Apps ini bisa dikatakan Power Apps ini digunakan untuk mengextend ya, kemampuan dari aplikasi-aplikasi yang sudah ada di dalam perusahaan kita. Ya. Cocok digunakan untuk membuat canvas apps, apps yang bersifat ringan, yang menjadi front end dari aplikasi utama kita. Selain itu juga cocok bisa digunakan untuk mengotomatisasi aplikasi-aplikasi yang sudah ada di dalam perusahaan, gitu ya. Contohnya kalau yang model driven ini, karena nanti demonya kan kita akan mendemokan Canvas app ya, betul ya. Jadi kalau Canvas app saya nggak akan cerita banyak, toh nanti akan didemokan akan lebih jelas. Nah yang model driven ini, apakah ada nanti demo juga dengan Power Automate? Nah, nggak ada ya. Jadi kalau model driven ini nggak ada, nanti kita sini akan ceritakan saja. Mungkin di lain waktu jika ada yang tertarik, kita bisa demokan juga. Tapi pada dasarnya model driven ini adalah seperti saya ceritakan tadi, mengotomatisasi sistem yang sudah ada ya menggunakan Power Automate ataupun Power BI. Saya ambil contoh, misalnya aplikasi kita, aplikasi keuangannya, ada proses invoicing. Nah, pada saat invoicing dicetak, biasanya nih, kita lalu secara manual, invoice-nya kan perlu dikirim ke user, perlu di dalam internal perusahaan kita, perlu ada informasi kepada tim yang penagihan, salesnya juga perlu diinfokan, semuanya serba manual. Nah, kalau kita menggunakan Power Apps, kita bisa men-track. Ya. Jadi kita membuat sebuah model driven menggunakan Power Apps. Setiap kali invoice dicetak, otomatis ini men-trigger mungkin sebuah statement mungkin di dalam program chat kita Microsoft Teams, gitu ya. Dan kemudian dari sana juga bisa men-trigger sebuah email otomatis yang dikirim ke mana, gitu ya. Bahkan kita dikirim ke atasan ataupun ke bagian keuangan, dan kemudian mungkin men-trigger sebuah alert di kalender kita. Jadi begitu invoice dicetak, ini ada sebuah notifikasi atau sebuah event masuk ke kalender kita. Mungkin ditambah dengan 14 hari. Jadi dalam 14 hari otomatis kalender itu merimain kita mengenai invoice tersebut. Nah, itu hal-hal yang kita bisa lakukan di dalam model driven. Kedua model apps ini, baik Canvas maupun model driven di dalam Power Apps digunakan untuk mengenhance atau bisa berkomunikasi dengan Microsoft 365, yaitu SharePoint dan juga email kita. Dan juga bagi pemakai yang sudah memakai Microsoft Dynamics 365, ini tentu akan lebih powerful lagi ya. Kita bisa mengotomatisasi hal-hal yang ada di dalam Dynamics 365. Salah satu yang paling banyak contohnya di sini adalah di dalam Microsoft Dynamics 365 ini seperti kita tahu kan hitungnya by username ya. Jadi artinya di dalam satu perusahaan yang terdiri dari mungkin 100 user begitu, semuanya sudah pakai Office 365. Tetapi yang menggunakan Microsoft Dynamics 365 ya mungkin hanya 10 orang ya, karena harganya mahal dari sisi per usernya. Nah, bisa saja suatu saat kita butuh, seperti saya bilang tadi ya, kita butuh aplikasi yang bisa digunakan misalnya mengcapture sales ataupun mengcapture informasi yang ada, perlu dipakai oleh seluruh user di dalam perusahaan. Kalau semuanya harus mensubscribe Dynamics 365 user, mungkin ini kan menjadi besar dan berat. Kita bisa menggunakan Power Apps saja, kita bisa menggunakan meng-create sebuah aplikasi saja dengan harga tadi ya, per apps $10 per user per bulan, maka itu bisa dipakai untuk mengotomatisasi sistem input data tadi, sehingga semua data yang sudah diinput masuk dulu ke Office 365, baru datanya secara batch itu diinput ke dalam Microsoft Dynamics 365, sehingga tidak dihitung sebagai user. Power Platform juga bisa dikembangkan dengan AI ya, dan juga bisa dikembangkan lebih jauh dengan layanan Cloud Azure. Baik. Lalu apa yang membedakan ya dari sistem pengembangan Power Platform ini dibanding dengan sistem tradisional tadi, seperti saya sampaikan. Kalau di sistem tradisional kita cuma mengenal namanya developer, ya udah developer profesional yang biasanya kita hire dari luar perusahaan. Walaupun ada juga beberapa company yang memiliki in-house developer ya. Nah, dengan Power Platform ini sekarang
Power Platform bisa dipakai oleh developer profesional ini atau in-house developer ini, ya. Tapi sekarang kita juga bisa dipakai oleh user secara umum. User yang mengerti bisnis rules yang ada. Ya, kadang-kadang ini kan banyak user yang sebenarnya bisa mendefinisikan dengan baik bisnis rules yang mereka butuhkan di dalam perusahaan. Mereka hanya tidak punya capability untuk mewujudkannya ke dalam program. Nah, inilah target utama dari Power Apps. Karena sekarang dengan mempelajari secara sederhana Power Apps, para bisnis rules maker ini bisa langsung mewujudkannya ke dalam aplikasi yang dipakai oleh perusahaan. Jadi untuk yang aplikasi-aplikasi yang mungkin lebih kompleks tetap bisa didevelop oleh para profesional developer atau in-house developer ini. Sehingga bersama-sama developer ini, yang developer dari sisi user ini kita sekarang sebut citizen developer ya istilahnya ya. Citizen developer ini bersama-sama dengan enterprise atau pro developer ini akan membuatkan sebuah budaya di mana setiap perusahaan pada dasarnya adalah software company. Artinya setiap perusahaan itu memakai software secara maksimal. Bukan lagi memakai software ini hanya dalam bentuk ya siap pakai saja, tapi bisa mengembangkan kapabilitas dari software yang ada di dalam perusahaan supaya benar-benar maksimal sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ya. Dan dengan CDS ini, semua aplikasi yang ada di dalam perusahaan itu sudah dibungkus atau diseragamkan. Mungkin ada perusahaan yang memakai, seperti saya bilang Microsoft Dynamics 365. Ada perusahaan yang memakai SAP, ada perusahaan yang memakai Oracle, ada perusahaan yang mungkin memakai Accurate, ada perusahaan yang memakai Sunfish, ada perusahaan yang memakai ya aplikasi apalagi keuangan lain. Kalau sebelumnya setiap developer yang ingin mengembangkan kemampuan aplikasi itu harus mempelajari spesifik aplikasi itu. Dengan Power Platform sekarang nggak perlu, karena semua yang saya sebut tadi sudah dibungkus ke dalam sebuah common data service. Jadi bagi Power Apps developer, kita melihat aplikasi-aplikasi tadi itu tidak lagi seperti aplikasi-aplikasi yang spesifik dan proprietary, tetapi bisa dilihat seperti sebuah database yang seragam aja. Kita hanya perlu tahu data apa yang mau diambil, dan itu bisa diambil melalui CDS. Perusahaan-perusahaan yang sudah memakai Power Apps ini yang kita bisa lihat di sini, itu dari sejak tahun 2017 pertama kali dikenalkan Power Apps ini sampai sekarang sudah banyak sekali implementasinya, dan semua perusahaan tersebut itu melaporkan ROI, ya ROI yang tinggi, ya return of investment yang sangat tinggi, karena sebelumnya platform ini berbicara mengenai software yang harus dibeli dan manpower yang harus disediakan dalam mendevelop sebuah aplikasi. Kalau menggunakan Power Apps ini boleh dibilang hanya platformnya saja. Proses pembelajarannya dan proses aplikasinya itu sudah akan sangat kecil biayanya ya. Sehingga tidak heran semua perusahaan ini melaporkan tingkat ROI yang sangat tinggi. Ini adalah use case-nya. Secara umum, siapa sih yang perlu memakai Power Platform? Apakah Power Platform ini cocok buat kita? Ya, oke. Kita secara singkat adalah kalau kita membutuhkan pertumbuhan, ya artinya kita membutuhkan mengembangkan aplikasi yang ada. Kita membutuhkan inovasi. Kita butuh konsolidate nih. Kita banyak sekali aplikasi-aplikasi di dalam perusahaan yang perlu kita konsolidasikan, perlu kita otomatisasikan. Ya, atau sering juga kita punya kebutuhan-kebutuhan sederhana yang perlu kita tambahkan ke aplikasi-aplikasi kita, tapi selama ini itu sangat berat dan besar jika itu harus diminta kembali kepada sang programmer aplikasi untuk dibuatkan, biaya dan waktunya tidak memungkinkan. Nah, hal-hal itulah kalau ini adalah bagian permasalahan kita, inilah target ya dari Power Platform untuk menyediakan solusinya. Baik, kita akan masuk ke contoh apps ya. Silakan, saya persilakan rekan saya Galang Reza untuk mendemokan bagaimana kita membuatnya. Baik, silakan. Ya, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak
Galang. Silakan Bapak Ibu juga untuk mempersiapkan atau nantinya mengisi feedback form untuk mendapatkan summary dari pertanyaan-pertanyaan pada sesi webinar pagi hari ini beserta hasil recordingnya. Baik, untuk selanjutnya silakan Pak Galang. Oke, terima kasih Pak Zul dan Pak Puni. Baik, kali ini saya akan melakukan demo. Jadi di sini kami goalnya itu ingin memperkenalkan apa sih sebenarnya Power Platform itu dan bagaimana kita bisa memulai untuk menggunakan fitur ini. Jadi tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Poni, Power Platform itu sebenarnya ada tiga ya, terdiri dari 3 fitur di dalam Office 365 yaitu Power Apps, kemudian ada Power Automate, kemudian Power BI. Nah, untuk hari ini kita akan mendemokan bagaimana kita bisa membuat Power Apps yang kemudian juga kita integrasikan dengan Power Automate, sehingga ini nanti akan menjadi sebuah aplikasi. Jadi aplikasi yang akan saya demokan hari ini adalah saya akan membuat sebuah aplikasi IT Helpdesk. Jadi kalau misalnya Bapak atau Ibu di kantornya sebelumnya belum ada sistem mengenai IT Helpdesk, nah kita bisa membuat aplikasi ini dengan mudah menggunakan Power Apps. Oke, saya langsung share screen saja kalau gitu. Saya take over screen-nya untuk langsung share screen saya. Sebentar. Ya, bagaimana sih sebenarnya cara untuk membuat Power Apps ataupun Power Automate, aksesnya itu dari mana? Jadi semua fitur di dalam Office 365 itu diakses melalui satu portal, yaitu portal.office.com atau www.office.com. Di sini nanti kita tinggal login menggunakan kredensial kita dan Bapak atau Ibu langsung masuk saja ke fitur yang ingin dijalankan, yaitu Power Apps ataupun Power Automate. Karena hari ini kita akan membuat satu contoh, yaitu membuat sebuah aplikasi IT Helpdesk. Kita langsung jalankan saja dari Power Apps di sini. Saya run. Ya, ini adalah tampilan dari Power Apps. Tadi kan Pak Poni juga sudah menginfokan Power Apps ini juga ada beberapa macam ya. Kita bisa membuat beberapa jenis aplikasi dari Power Apps. Yang pertama adalah Canvas Apps, kemudian ada Modern Driven Apps, kemudian ada portal apps. Sebenarnya portal apps ini nanti yang kedepannya dikembangkan untuk aplikasi-aplikasi yang bisa kita share ke outside organization. Jadi misalnya kalau kita membutuhkan seperti aplikasi-aplikasi feedback form atau membuat aplikasi untuk menampilkan FAQ. Nah, itu bisa menggunakan portal dari Power Apps. Nah, cuma kalau hari ini kita akan mendemokan yaitu Canvas App, yaitu aplikasi-aplikasi yang memang ditujukan untuk internal organisasi, untuk membantu business solution dari internal organisasi tersebut. Contohnya kita akan membuat sebuah aplikasi IT Helpdesk, di mana nanti user-user jika memiliki masalah pada masalah IT di komputernya, mereka akan bisa langsung open tiket ke menggunakan aplikasi tersebut, dan nanti admin helpdesk tersebut bisa merespon dari tiket tersebut. Jadi kita langsung mulai saja. Yang pertama yang harus dilakukan adalah silakan buka apps. Di sini kita akan meng-create apps. Kita langsung buka create apps saja. Create apps. Nah, jadi apps ini macam-macam ya. Kita Microsoft sendiri sudah menyediakan beberapa template sebenarnya. Jadi kita tidak perlu membuat aplikasi dari nol. Kita bisa membuat dari template saja. Bahkan dari beberapa template ini itu sudah ada documentation-nya. Jadi kalau Bapak atau Ibu bisa cek di internet, cukup searching aja, install and configure misalnya helpdesk sample in Power Apps, itu nanti muncul langsung dari doc.microsoft.com. Itu menampilkan bagaimana cara menggunakan Power Apps ini, cara membuat apps dari Power Apps ini. Jadi saya langsung saja di sini saya akan membuat sebuah aplikasi IT Helpdesk. Kita langsung yang pertama. Yang pertama adalah kita ingin membuat SharePoint list. Jadi data-data yang disimpan di dalam Power Apps ini itu disimpan di sebuah SharePoint list ya.
Jadi yang pertama kita lakukan adalah membuat sebuah SharePoint list. Ya, SharePoint list ini terdiri dari beberapa kolom ya, misalnya ada title, description, kemudian kategori, percent complete, kemudian ada priority, task status seperti yang ada di dokumentasi. Kebetulan saya juga sudah membuat SharePoint listnya seperti yang sudah ada di dokumentasi. Jadi ini kolom-kolomnya sudah disesuaikan apa yang dengan ada di dokumentasi. Kemudian selanjutnya kita mengikuti dari dokumentasi ini aja. Kita download aplikasi Power Apps-nya. Jadi kita langsung tekan download saja, otomatis nanti akan mendownload dalam bentuk zip. Ini adalah template-nya sebenarnya. Jadi template-nya nanti kita bisa import langsung dari aplikasi Power Apps kita. Kemudian di sini kita memastikan create connection dulu. Connection itu jadi mengapa diperlukan untuk create connection? Jadi connection ini nanti yang akan mengambil data-data kita seperti SharePoint kita, kemudian ada connection ke email juga, data-data kita yang ada di Office 365. Jadi pastikan pertama kita harus membuat connection dulu. Connection yang diperlukan adalah connection ke Office 365 Outlook. Yang pertama ini ada Office 365 Outlook, saya sudah membuat konektornya, kemudian juga ada ke Office 365 Users, dan ke SharePoint sendiri. Nah, ini pastikan 3 connection ini sudah terbuat. Kalau belum terbuat tinggal new connection saja, nanti dipilih programnya apa yang mau dibuat sebagai connection, kemudian tinggal oke. Oke, jika sudah melakukan create connection, kita lihat step selanjutnya, yaitu kita import app-nya. Jadi kita bisa langsung ke direct ke link ini, atau saya sudah buka sebenarnya di sini sama saja. Jadi saya langsung membuat sebuah aplikasi yang saya import dari template yang sudah saya download tadi. Jadi masuk ke apps saja, masuk ke apps, kemudian import Canvas apps, kemudian pilih zip file yang tadi kita download. Saya coba upload, download. Ya, ini saya sudah ada download. Double klik saja. Ya, dia akan uploading. Filenya ini kecil, hanya beberapa KB, jadi harusnya tidak perlu memerlukan waktu yang lama. Ya, nah saat sudah di import, di sini dia ingin memastikan bahwa konektor kita tuh sudah berfungsi dengan baik, dan pastikan kita sudah mengarahkan menggunakan konektor yang sudah kita buat tadi. Jadi di sini dia memerlukan flow, dia otomatis sudah membuat konektor ke flow, kemudian dia juga membutuhkan koneksi ke SharePoint. Di sini masih merah statusnya, jadi kita perlu tambahkan, kita klik saja, pastikan kita konekkan ke konektor yang sudah kita buat tadi, kemudian klik save. Kemudian yang di bagian Office 365 Outlook connection juga kita perlu konekkan, save, kemudian baru kita import. Setelah kita import, kita pastikan semuanya sudah tercentang hijau, menandakan bahwa semua konektor sudah berhasil kita konfigurasikan di apps ini. Ya, kita tunggu sebentar untuk importing package-nya, di mana dia akan mengkonfigurasikan template tadi ke dalam apps di dalam Power Apps kita. Jadi mungkin Bapak atau Ibu sebenarnya jadi Power Apps itu adalah sebuah fitur di mana kita bisa membuat aplikasi simple, dan untuk running apps-nya itu jadi di dalam Power Apps. Jadi kita tuh membuat aplikasi di dalam sebuah aplikasi. Kita bisa dibilang gitu. Tadi saya lihat ada pertanyaan, ini gimana sih cara running aplikasinya itu? Ya, kita cukup download Power Apps dari laptop, dari handphone, dari device apapun. Di dalam Power Apps itu nanti kita sudah ada list aplikasi yang sudah di-assign ke kita atau yang kita buat untuk kita jalankan aplikasi tersebut di dalam sebuah aplikasi Power Apps. Ya, ini sudah berhasil terimport, sudah centang hijau semua. Oke, kita pastikan. Ya. Oke, sekarang kita edit. Kita masuk ke apps-nya, pastikan apps-nya sudah tercreate. Ya, di sini ada helpdesk ticket ya, tadi dengan nama helpdesk ticket secara default. Kita langsung pilih more comment, kemudian edit. Ya, jadi apa saja sih yang perlu diedit di sini? Pertama, kita pastikan resource data yang mereka ambil itu dipastikan sudah terkonek ke SharePoint list yang kita buat tadi. Jadi nanti saya akan dimaukan bagaimana caranya.
Ya, ini dia meminta untuk allow, untuk memperbolehkan aplikasi ini connect ke data-data yang tadi saya sudah buat. Ya, tunggu. Ya. Ya, ini adalah tampilan aplikasinya ya, simple seperti ini. Coba saya kecil dulu. Ya. Ya, yang pertama kita lakukan adalah kita memastikan resource data yang sudah kita buat tadi, kita konekkan ke Power Apps ini. Tadi kalau kita lihat di sini stepnya, kita lanjutkan step di sini. Nah, ini tadi kita sudah berhasil import datanya, kemudian sampai step di configure app to use SharePoint list. Jadi kita pastikan sudah allow. Kemudian di sini kita pastikan connection-nya kita delete dulu, kita reset connection-nya yang ada di sini, kita view data source. Di sini sebenarnya dia sudah membuat connection, cuma kalau SharePoint ini kita perlu arahkan secara manual ya. Jadi ini kita remove dulu. Kemudian kita add data source, kita masukkan SharePoint site di mana tempat kita membuat SharePoint list tadi di sini. Saya coba copy saja. Oh, kita buat dulu SharePoint, baru kita paste URL-nya seperti ini di sini. Ya, kita connect. Nah, di sini suruh memilih listnya sudah saya buat dengan nama helpdesk. Pastikan semua list, nama kolom itu disesuaikan dengan yang ada di template ya, baru kita bisa custom. Karena template ini sudah ada di dalamnya, sudah di setting untuk menyesuaikan dengan nama SharePoint listnya dan juga nama kolom-kolomnya. Kita sesuaikan dulu di SharePoint listnya nama-namanya sesuai documentation, baru nanti kalau kita ada perlu custom kita bisa rubah SharePoint list tersebut dan juga di dalam Power Apps-nya. Oke, sekarang sudah connect, kemudian yang dilakukan lagi adalah memastikan helpdesk list add data share create. Oh ya, ini tadi sudah. Kemudian update admin list. Jadi di sini kita update siapa saja sih yang boleh melakukan yang di assign sebagai admin helpdesk tersebut. Jadi mungkin ini nanti kan di assign ke para tim IT ya di kantor Bapak atau Ibu. Kita tinggal masuk ke, pastikan aja masuk ke app, kemudian di sini statusnya di on start. Nah, kita rubah di sini beberapa code-nya. Jadi code-nya memang simple seperti ini. Jadi bukan code-code yang rumit yang ketika kita membuat sebuah program. Di sini seperti code-code ya, hampir seperti code-code komen-komen PowerShell, atau kalau Bapak atau Ibu menggunakan PowerShell atau seperti rumus-rumus di Excel. Jadi saya coba tambahkan saya di sini sebagai admin helpdesk. Ya, naleng@isman.co.id. Oke, jika sudah, kita cek lagi apa selanjutnya di sini. Kita tambahkan username, modify the flow. Oke, sebelumnya kita diminta untuk save file tersebut ya. Jadi kita save dulu aplikasi yang sudah kita buat tadi. Kita save. Kemudian kita publish supaya aplikasi ini bisa langsung terpublish dan bisa digunakan secara langsung. Oke, tadi diminta untuk modify flow. Oke, setelah kita modify apps-nya untuk terkonek dengan SharePoint list kita sekarang masuk ke flow-nya. Jadi ketika kita mengimport template tadi, sebenarnya dia bukan hanya membuat sebuah apps baru, tapi dia juga membuat sebuah flow baru. Jadi ya. Ya, oke. Kita lanjut. Jadi kita langsung buka saja di My Flow. Sebenarnya tadi dia otomatis akan membuat sebuah flow yang bernama helpdesk flow. Ya, sambil menunggu membuka flow-nya, kita lihat apa saja sih yang sebenarnya diedit di flow. Jadi kalau kita lihat di sini, kita modify flow bahwa action-nya nanti yang akan diubah yaitu seperti site address-nya, kemudian email address-nya nanti ingin dikirim ke siapa email tersebut. Jadi nanti kalau ada case masuk, ada open ticket, notifikasi bahwa ada user yang open ticket itu mau dikirim ke siapa,
Dan nanti kita atur sini. Ya, ini sudah buka. Ini dia otomatis akan membuat sebuah flow bernama helpdesk flow. Kita langsung edit saja. Yang perlu kita edit adalah dari actionnya nanti kita akan ubah untuk mengirim ke sebuah alamat email untuk memberikan notifikasi kepada admin helpdesk bahwa ada user yang melakukan open ticket, sehingga admin helpdesk tersebut bisa langsung melakukan tindak lanjut dari tiket yang sudah di open. Tadi kita diminta untuk edit di sini. Ya, start notification. Nah, ini kita kirim ke siapa? Misalnya saya ambil contoh, saya akan kirim ke sebuah box bernama support@pcman.co.id, sehingga semua tim IT engineer di kantor kami bisa mendapatkan notifikasi bahwa ada user yang melakukan open ticket di sini. Oke, kita lanjut, klik update flow. Oke, sudah, kita update flow-nya. Ya, kita save. Ya, jika sudah play the apps. Oke, berarti kita sudah hanya sesimpel itu kita membuat aplikasinya. Kemudian kita bisa coba simulasikan untuk menjalankan apps-nya. Ya, ini saya perlu refresh dulu ya untuk supaya saya bisa login sebagai helpdesk admin. Coba saya login sebagai user terlebih dahulu. Jadi seperti ini contohnya, nanti aplikasinya bisa di running di handphone. Ini juga tampilan layar yang kita buat adalah tampilan layar untuk mobile, jadi simple seperti ini. Kemudian kita ingin menambahkan tiket, misalnya saya ada isu, keyboard saya tidak berfungsi. Kemudian di sini user akan diminta untuk memilih kategorinya. Apa ini kan laptop atau PC equipment issue. Jadi ini lebih ke masalah hardware ya. Kemudian ada priority. Priority-nya mungkin urgent, di sini bisa dipilih high. Kemudian description-nya mungkin keyboard saya tersiram air sehingga tidak berfungsi. Oke, saya create. Oke, otomatis ketika di sini sudah tercreate, dia otomatis harusnya sudah ada di dalam SharePoint list ini. Kita coba refresh SharePoint list saya. Nah, di sini bisa dilihat, otomatis dia akan membuat sebuah new list di mana akan menginfokan bahwa ada sebuah tiket baru yang sudah dibuat oleh user dan dia otomatis akan tercreate juga di dalam sebuah SharePoint list. Maka nanti dia akan juga menerima email. Jadi kebetulan nanti akan ada notifikasi ke email IT helpdesk-nya bahwa ada sebuah notifikasi bahwa ada user yang melakukan open ticket ke IT helpdesk. Kemudian dari sisi IT helpdesk bagaimana nanti tampilannya seperti ini. Saya coba close dulu. Ini saya coba save dulu. Ini saya, ini sudah di save. Kemudian saya coba close dulu, kemudian saya reopen lagi saja, biar saya bisa join sebagai admin helpdesk tersebut. Ya, ini langsung saya jalankan, saya login as admin helpdesk. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada tiket yang sudah di-open oleh user, bahkan user pun juga bisa cek juga sebagai user ya. Jadi sebagai user di sini juga bisa dilihat bahwa ada tiket yang sedang di-open. Nah, ini saya sebagai admin, saya bisa edit aplikasi ini, bisa edit tiket ini supaya ini menjadi sudah dikerjakan in progress statusnya. Kita ubah misalnya jadi 50%. Kita assign. Nah, ini saya bisa assign ke bukan hanya bisa assign ke user lain ya. Misalnya saya di sini ada rekan saya bernama Afif. Jadi biasanya nanti saya assign ke Afif. Ya. Kemudian saya scroll lagi ke bawah. Oke, saya update. Jadi nanti dari sisi user pun aplikasi ini sudah bisa dilihat bahwa sudah ada on progress dari tim IT untuk menindaklanjuti case ini. Ya itu contoh simpel ya bagaimana kita mudahnya membuat sebuah aplikasi. Jadi kita tidak perlu ribet-ribet melakukan coding. Saya sama sekali di sini buta dengan yang namanya bahasa pemrograman jujur, dan saya bisa semudah itu bisa membuat sebuah program yang ada di Power Apps ini.
Kemudian ini adalah contoh kasus jika kita ingin membuat program baru ya, program baru IT Helpdesk. Bagaimana kita, misalnya kita ada kasus, kita nih sebenarnya sudah punya data nih. Kita sudah punya data, entah Excel, entah itu data di sebuah SharePoint. Gimana kita ingin memanage data tersebut, cuma tidak secara manual. Kita ingin memanage data tersebut langsung menggunakan aplikasi. Jadi saya ambil contoh di sini, saya ada sebuah data. Misalnya di sini ada data yang bernama device asset. Jadi di sini device asset ini adalah aset-aset komputer yang dimiliki oleh perusahaan. Saya ambil contoh seperti ini, mungkin datanya hanya 2 saja ya, saya sebagai sampel saja. Ini kita bisa dengan mudahnya membuat aplikasi dari sini. Yaitu kita hanya perlu masuk ke SharePoint, ini datanya berupa SharePoint list. Jadi kita bisa langsung directly membuat aplikasi dari sini. Ketika kita create aplikasi ini, misalnya kita ambil contoh namanya laptop inventory. Karena ini data-data laptop kita, laptop perusahaan kita. Dia saya create aplikasinya, dan dengan simple nanti Power Apps akan membuat sebuah aplikasi di mana kita bisa memanage data-data laptop kita yang ada di SharePoint tadi. Ya, dia akan membuat sebuah template-nya. Nah, ini nanti kita bisa di dalam itu kita bisa nambahkan beberapa fitur ya, seperti nanti saya akan demokan juga bagaimana kita menambahkan fitur seperti barcode. Jadi kalau misalnya nanti di data Bapak atau Ibu atau komputernya itu diberi barcode label di device-nya, kita tinggal scan barcode tersebut untuk mengecek status dari device tersebut nih. Seperti ini contohnya aplikasinya, bisa dilihat. Ya, ini juga aplikasinya dibuat untuk tampilan mobile ya. Jadi untuk memudahkan user manage dari mobile. Nah, ini. Jadi kita di sini bisa melihat list aplikasinya, kemudian kita bisa membuat sebuah aplikasi baru, mengisi data baru juga, misalnya ada laptop baru, kita ingin tambahkan ke items kita, dan kita bisa tambahkan fitur, tadi saya bilang kita bisa tambahkan fitur sebuah barcode. Jadi misalnya kalau jika di device-nya itu kita bisa catat serial number-nya, ketika kita mendaftarkan, kita scan barcode-nya, otomatis nanti dia akan tercatat serial number-nya, dan ketika nanti suatu saat laptop tersebut misalnya labelnya sudah hilang atau apa, kita ingin pastikan sebenarnya laptop ini sudah terdata belum sih di data kita. Kita tuh cukup scan barcode-nya dan otomatis nanti akan bisa search. Caranya kita tinggal insert saja, insert barcode di sini dengan mudah. Saya ambil contoh simple seperti ini. Ini nanti tulisannya bisa diedit atau bisa dijadikan sebuah hanya icon kamera saja, itu bisa. Cuma saya ambil contoh simple saja seperti ini. Oke, saya ambil contoh simpel seperti ini. Kemudian nanti di sini saya tambahkan value ya. Jadi di sini kan nanti kalau kita lihat di tree view-nya saya sudah mendapatkan barcode scanner. Jadi di search item ini nanti saya ingin menambahkan sebuah value yang hasil dari barcode scanner tersebut. Saya tinggal klik barcode scanner 1 tadi yang saya sudah buat, barcode scanner 1 yang mau saya ambil ada value-nya. Jadi saya tinggal klik value, barcode scanner.value. Otomatis nanti apa yang saya scan value-nya, jadi kan barcode itu kan sebenarnya menerjemahkan sebuah data ya, menerjemahkan sebuah value, di mana value tersebut kan misalnya bisa serial number atau bisa nama device seperti itu. Jadi ini ketika nanti sudah saya seperti ini, saya coba play. Nah, kalau di play ini kan kita kebetulan playnya langsung dari komputer ya, jadi kita tidak bisa menjalankan kamera. Cuma intinya nanti kalau dia sudah menemukan sebuah value-nya, misalnya value dari komputer name tersebut, dia akan search. Nah, seperti ini, temu, dan kita bisa melihat detail dari data yang sudah tersimpan di dalam SharePoint list. Seperti itu. Ini simpelnya, ini begitu simpelnya membuat Power Apps di Office Game 5 ini. Jadi di sini Power Apps ini juga terintegrate dengan Power Automate ya. Tadi Power Automate harusnya tadi nanti mendapatkan notifikasi dari sisi user yang menerima yang saya assign task tadi Pak Afif, ataupun juga dari sisi user yang melakukan open case, dia akan mendapatkan notifikasi seperti itu.
Ya mungkin itu sebagai contoh simpel ya dari saya untuk gimana kita bisa membuat sebuah aplikasi dengan mudah dari Power Apps, bisa langsung directly menggunakan template yang sudah ada, atau kita bisa langsung membuat aplikasi dari data yang sebenarnya sudah kita buat sebelumnya dan kita ingin memanage data tersebut menggunakan sebuah aplikasi supaya lebih simpel dengan contohnya ini tadi seperti ini. Ya, mungkin cukup dari saya itu saja. Saya kembalikan lagi ke Pak Poni. Oke, baik. Terima kasih presentasinya Pak Poni dan Pak Galang. Ya, jadi tadi adalah presentasi dari kami mengenai bisnis proses automation menggunakan Power Apps. Oke, selanjutnya ada yang ingin ditambahkan Pak Poni atau kita bisa masuk ke dalam sesi Q&A? Ya, baik. Sambil bagi yang ingin bertanya langsung kita masuk sesi Q&A, silakan. Sambil saya juga menjelaskan beberapa sampel app sambil menunggu bagi ada yang mau bertanya. Sudah ada ya semuanya? Baik, silakan. Ya Pak, saya Ya, ini adalah contoh ya, contoh dari berbagai pemakaian aplikasi. Jadi bagaimana Power pakai untuk membuat aplikasi untuk pengajuan cuti, ya, lalu kemudian pemakaian kendaraan, ya, kemudian beberapa perusahaan juga mencoba dari yang sederhana ya, jadi mencoba membuatkan menu ya, bagi tamu yang datang, pilihan ya, dan kemudian yang lebih serius ya sampai otomatisasi dari aplikasi bisnis mereka ya. Kita juga tadi sudah melihat bisa digunakan untuk clock in clock out dari pengajuan shift kerja misalnya, ya bahkan juga absen sebenarnya, dan dilengkapi dengan Bing atau Map Services ya. Ya, silakan. Oke, tadi saya rekap ada 7 pertanyaan Pak Poni. Baik. Itu ada dari Pak Riki, Pak Afif, Pak Dimas, dan terakhir dari Pak Setiawan. Kita masuk ke pertanyaan pertama karena sesuai informasi tadi saya urutkan ya Pak ya pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Pak Riki Gunardi. Pertanyaannya adalah aplikasi-aplikasi ini dibuat terpisah. Bagaimana menyatukan di satu portal yang sama? Apakah bisa disatukan di dalam sebuah SharePoint? Jika bisa, bagaimana mekanismenya di SharePoint online? Yang kedua adalah lalu untuk development-nya, apakah ada metode untuk bisa di reuse aplikasinya? Jadi ada fitur-fitur yang tidak perlu di-develop ulang. Baik, menjawab pertanyaan ini. Jadi justru Pak, saya bisa menjawab. Saya coba bantu jawab. Justru aplikasi yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau sekarang di hadapan handphone Bapak Ibu ada yang menggunakan Android, bisa langsung saja coba download di Google Play Store aplikasi bernama Power Apps, dan juga di App Store namanya Power Apps juga. Itulah portalnya ya. Jadi justru aplikasi yang kita download ya, Microsoft Power Apps itu sendiri, itu adalah suatu portal. Dia menjadi portal dari aplikasi-aplikasi yang kita buat tadi, yang seperti tadi dicontohkan oleh rekan saya Galang Reza ya. Jadi di sana sudah dibuatkan contoh aplikasi, dan aplikasi tersebut nanti akan muncul di portal Power Apps ini. Jadi justru Microsoft sudah membuatkan portalnya ya. Jadi dalam bentuk mobile application. Nah, sekali lagi bisa di-search saja Power Apps di Google Play Store maupun App Store. Setelah di-download, maka otomatis setiap kali ada aplikasi yang sudah dipublish kepada user bersangkutan, maka mereka akan melihatnya di aplikasi ini. Jadi aplikasi ini sudah langsung berfungsi sebagai portal dari semua aplikasi yang kita buat ya. Dan kemudian yang kedua tadi pertanyaannya adalah bagaimana, kalau mungkin saya tambahkan sedikit sebelum ke nomor kedua. Kalau bagaimana dengan di SharePoint Online? Kalau di SharePoint Online lebih mudah, kita bisa buat link saja. Karena pada dasarnya setiap aplikasi itu ada linknya ya, ada URL-nya. Jadi kalau di SharePoint ya kita tinggal buatkan saja sebuah portal berisi link-link yang ada, tinggal kita susun saja sedemikian rupa, begitu diklik linknya otomatis dia akan muncul ke halaman di mana aplikasi itu berada. Ya, jadi dua-duanya bisa dilakukan. Pertanyaan kedua adalah bagaimana bisa di reuse? Oh ya jelas, semua yang kita buat seperti contoh yang tadi didemokan oleh Pak Galang sebenarnya adalah sebuah template
itu di-download. Ya, jadi artinya kalau kita membuat sebuah template aplikasi, itu tinggal di-download dan kemudian bisa dimodify jadilah suatu apps lagi. Jadi apapun yang kita buat di Power Apps sifatnya itu sudah ready untuk di-reuse. Ya, pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan kedua dari Pak Afif adalah mengenai licensing nih Pak Boni. Jadi dijelaskan kembali terkait licensing, bagaimana dengan user yang sudah punya lisensi Office 365? Apakah masih perlu beli lagi? Ya, jadi Power Apps ini ada 3 level ya. Jadi kita bilang Power Apps yang free, bahasanya free in Office 365 ya. Jadi bagi semua pemakai Office 365 sudah bisa akses ya ke Power Apps, tapi dalam konteks free. Nah, sedangkan kalau yang perlu kapabilitas lebih tinggi itu bisa menggunakan versi berbayarnya. Jadi upgrade ya, di-upgrade. Nah, ini dia. Jadi kalau dengan yang free, bedanya apa dengan yang di sini? Jadi kalau di sini kan yang berbayar ya. Kalau yang free itu adalah kita nggak bisa akses di bawahnya ini. Ya, oh maaf, saya nyalakan dulu laser pointer saya. Ini dia, Common Data Service. Jadi dia tidak bisa mempunyai atau mengenerate data atau mengambil atau mengolah data. Jadi kalau yang free, datanya itu adalah menggunakan SharePoint list atau apapun yang ada di dalam Office 365 ya. Tapi kalau mulai kita sudah perlu mengambil data, baik itu dari aplikasi ataupun di luar dari Office 365, maka kita membutuhkan koneksi Common Data Service ini. Nah, kalau sudah membutuhkan Common Data Service, kita bisa pilih 2 plan di sini. Ya, kalau plan dasarnya satu user harganya $10, itu bisa menjalankan 2 apps. Sedangkan kalau butuh lebih dari 2 apps, kita butuh yang Power Apps plan yang lebih besar, $40. Jadi sekali lagi, ini adalah jika kita membutuhkan Common Data Service-nya, ya, membutuhkan akses ke database-nya. Jika kita mau coba tanpa perlu dulu mengakses ke Common Database, bisa mengatur mengolah data yang ada di dalam PowerPoint, di dalam SharePoint saja, ya. Bisa nyimpan data di Excel juga di sana, sudah bisa. Maka ini belum perlu kita menggunakan yang versi berbayar ini. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ini menyangkut juga dengan pertanyaan Pak Afif sebelumnya Pak Boni. Apakah pada Power Apps untuk melakukan koneksi dengan RDBMS seperti MySQL, SQL Server itu bisa dilakukan dengan license basic? Betul. Nah, ini otomatis sudah terjawab ya. Jadi jawabannya dengan license yang free tidak bisa. Karena kalau sudah berbicara dengan database berarti kita butuh Common Data Service. Ya, jadi Common Data Service artinya harus menggunakan yang add-on yang berbayar ini ya. Bisa dengan yang plan 1 ya, yang sudah allow kita untuk memiliki 2 apps untuk dipakai oleh user ya. Oke, selanjutnya pertanyaan lagi dari Pak Afif. Pertanyaannya adalah apakah aplikasi yang dibuat lewat Power Platform dapat dibuat menjadi aplikasi standalone tanpa masuk ke dalam portal Power Apps atau portal Office? Jawabannya tidak bisa ya. Jadi memang ini didesain untuk di dalam lingkungan Office 365, bukan digunakan untuk membuat aplikasi yang kita bisa publish ke App Store, ke Play Store seperti itu. Bukan seperti itu tujuannya. Ya. Oke. Ya. Baik. Selanjutnya menjawab pertanyaan dari Pak Dimas. Jika membutuhkan add-on license tambahan, bagaimana mekanisme license tambahan tersebut? Apakah satu license berlaku untuk keseluruhan terhadap seluruh user atau per user license? Jadi konsepnya di sini adalah pembuat dan pemakai aplikasi itu dihitung sebagai user. Di dalam Power Apps itu tidak lagi ditentukan, oh ini yang bikin aplikasinya berapa orang, yang pakai berapa orang, nggak ada. Yang membuat dan yang memakai itu semua dianggap users, ya. Jadi tinggal nanti diatur permissionnya aja. Jadi kita ini misalnya dalam perusahaan, oh ini ada 3 orang yang bisa bikin aplikasi. Pemakainya sendiri ada 20, ya. 3 orang ini bagian dari 20 itu. Ya sudah, kita beli 20 user, 20 license. Jadi 20 license artinya di dalam 20 orang ini, siapapun yang membuat 20 orang ini juga yang memakai. Sesederhana itu. Jadi didesain untuk menggunakan privilege licensing seperti Office 365. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan lagi dari Pak Afif mengenai tampilan nih Pak. Untuk tampilan aplikasinya, apakah bisa secara dinamis berubah jika kita menggunakan PC, tablet, ataupun handphone? Iya. Jadi seperti kita lihat memang di sini tampilannya boleh dibilang seragam ya, seragam semua, tetapi memang sudah semua menggunakan sudah diformat sedemikian untuk dunia komputer, laptop dan juga mobile ya. Jadi setiap kali waktu kita membuat aplikasi,
apapun aplikasi yang kita buat itu, pada dasarnya sekali kita buat, itu siap dijalankan lewat website maupun lewat aplikasi mobile phone. Jadi otomatis semua tampilannya memang sederhana ya. Kita bisa lihat tadi, bentuknya itu memang didesain untuk UI di phone, seperti yang tadi didemokan oleh Pak Galang Reza tadi. Ya, jadi bentuknya akan sama seperti itu. Apa yang kita lihat, what you see is what you get. Tapi kalau yang ditanya adalah apakah kita bisa bikin dia cantik, ya jadi menjadi seperti aplikasi di Tokopedia atau aplikasi di online lainnya, ya bukan, tidak seperti itu. Jadi didesain untuk mengotomatisasi pekerjaan kita, ya. Jadi menunya itu pada dasarnya sederhana. Ya walaupun di dalam pengembangan Power Apps ini terus berkembang, dia akan terus ditambah dengan library baru yang akan bisa mempengaruhi theme atau tampilannya mungkin lebih dinamis dan lebih cantik ya. Tetapi pada dasarnya desain dari Power Apps bukanlah untuk itu. Baik ya. Ya. Selanjutnya kembali ada pertanyaan dari Pak Setiawan Karnata. Ini sama seperti pertanyaan tadi ya Pak ya. Jadi jika sudah menggunakan Office 365, apakah aplikasi Power Apps ini dapat dijalankan oleh semua user? Atau masih perlu bayar lagi Pak? Ya, itu dia jawabannya. Jadi sama ya, jawabannya sama kembali lagi dengan slide ini yang saya tampilkan. Sekali lagi, Power Apps ini tersedia dalam 3 edisi. Jadi ada satu edisi yang bernama Power Apps for Office 365. Itu free bagi setiap pemakai, setiap user sudah memiliki Office 365. Dan ada yang versi berbayarnya. Versi berbayarnya ini adalah Power Apps yang $10 atau disebut Plan 1. Kelebihannya dibanding free adalah dia memungkinkan kita aplikasi kita untuk mengakses data di luar dari Office 365 menggunakan Common Data Service, akses ke database aplikasi kita ya. Nah, ini sudah membutuhkan Power Apps Plan 1 ya. Dan ini Power Apps Plan 1 sudah mengallow untuk setiap user yang terlicense dengan Power Apps Plan 1 ini bisa menjalankan 2 aplikasi. Jika butuh lebih dari 2, maka user tersebut perlu subscribe ke yang $40 yang Plan 2. Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Yohan Fadlianto. Tadi instalasi app dari sisi user apakah sudah dijelaskan? Kalau tadi dari admin ya Pak? Oh, dari admin ya, baik ya. Jadi supaya lebih jelas, apakah Galang bisa bantu demokan bisa. tampilan handphonenya mungkin atau ini? Ya, silakan. Baik. Oke, coba saya share screen saya dulu. Ya. Ya, bisa dilihat screen handphone saya di sini. Ini adalah tampilan dari screen handphone saya. Jadi sebenarnya tadi kan Pak Poni sudah menjelaskan, ini adalah sebenarnya apps yang running di sebuah portal atau apps yang bernama Power Apps. Jadi dari sisi user hanya perlu melakukan instalasi satu aplikasi yang bernama Power Apps. Kita bisa search di Play Store, kemudian kita jalankan saja aplikasinya, tampilannya seperti ini. Jadi nanti kita hanya tinggal disuruh login menggunakan kredensial Office 365 kita. Kemudian di sini nanti akan tampil list apps yang sudah kita gunakan di sini. Misalnya, mungkin boleh dikasih lihat dulu kali ya di Play Store ya, biar lebih jelas gitu. Oh, boleh. Saya tampilkan di Play Store ya. Apa sih gitu ya? Iya. Pastikan saja yang publishernya itu Microsoft ya. Soalnya banyak takutnya ada aplikasi tiruan. Kita search saja Power Apps, biasanya nanti langsung di direct ke aplikasi Power Apps dengan publisher dari Microsoft Corporation. Kita tinggal install aplikasinya, kemudian kita jalankan aplikasinya, otomatis nanti dia akan diminta login menggunakan kredensial Office 365 kita cukup login, dan nanti akan menampilkan apps-apps yang kita buat ataupun yang sudah di-share dari user lain. Jadi kalau misalnya kita sebagai yang pembuatnya, kita otomatis akan mendapatkan list aplikasi yang kita buat, atau kalau jika ada orang lain yang membuat dan kita sebagai user, itu orang lain tersebut bisa share aplikasinya ke kita dan kita akan mendapatkan aplikasi tersebut dan aksesnya sebagai user. Saya cukup jalankan tadi aplikasi yang sudah saya buat bernama Helpdesk Ticket. Tampilannya sama persis seperti apa yang saya demokan tadi. Jadi semua aplikasi-aplikasi yang dibuat di Power Apps kita cukup mengaksesnya menggunakan satu aplikasi yang kita install di device, yaitu bernama Power Apps. Jadi semua akses aplikasinya dari sini. Ya, ini sama seperti yang saya demokan tadi, datanya masih sama.
Jadi ini ada open ticket yang tadi di open menangani keyboard tidak berfungsi. Ya, seperti itu Pak Poni demonya. Saya kembalikan. Ada tambahan lagi mungkin Pak Poni? Ya, jadi singkatnya itu halala experience yang sama kalau kita menggunakan iPhone ya, kita bisa download saja Power Apps-nya dan kemudian login dengan ID atau email Office 365 kita. Maka otomatis semua apps yang tersedia untuk kita, jadi mungkin sudah dibuatkan oleh salah seorang user dan dipublish supaya kita bisa akses, itu akan muncul di sana gitu ya. Ya. Jadi kemudian melanjutkan pertanyaan Pak Akrom ya, tadi ada bertanya hubungan dengan dulu ya Pak ya. Oh, oke, baik. Jadi apakah jika menggunakan IT Helpdesk yang ada di dalam Power Apps tadi, apakah emailnya harus menggunakan Exchange Online di Office 365 atau tidak Pak? Mungkin contoh, ya, mungkin maksudnya, oke, baik. Kalau untuk usersnya sendiri sudah jelas ya, harus menggunakan Office 365 users ya. Jadi mungkin ini maksudnya adalah di dalam Helpdesk. Lalu mereka mengisi sebuah email ya, email address-nya itu di dalam salah satu field-nya, apakah boleh itu adalah non-Office 365. Ya, pada dasarnya sekali lagi usernya sendiri haruslah Office 365 user. Tapi kalau di dalam sebuah Power Apps ini kita meng-create sebuah field isian, dan isi itu adalah tempat user mengisi email, dan email yang diisi itu adalah ya apa saja. Nah, maka kita perlu memastikan saja bahwa ada mekanisme bagi si Office 365 untuk bisa mengirim email itu, ya, atau email notification itu. Kalau ada bisa. Ya, jadi prinsipnya sekali lagi Power Apps kan berjalan di dalam bekerja untuk si Office 365. Jadi kalau menspesifikasi sebuah email dan kemudian email itu adalah sebuah email yang memang bisa dikirim lewat Office 365 ya tidak masalah. Dia bisa kirim email itu ke sana. Ya, tapi kita jangan maksudnya konteksnya adalah yang penting aplikasi ini sendiri waktu login dipakai itu adalah oleh user dengan email Office 365. Oke, ya, baik Pak. Ya, selanjutnya pertanyaan juga dari Pak Sigit. Jika kita membuat aplikasi Power Apps dan sudah di-download oleh users, jika ada perubahan terhadap aplikasi Power Apps ini, apakah bisa otomatis di-push ke user atau user harus update secara manual, Pak? Jawabannya selalu malah otomatis. Karena user sebenarnya tidak pernah bisa download aplikasinya. Ya, jadi sekali lagi user itu hanya mendownload aplikasi portalnya, yaitu Power Apps itu melalui Google Play Store ataupun App Store tadi. Nah, aplikasi di dalamnya itu malah selalu always up to date. Jadi begitu dipublish oleh sang pembuat, otomatis di sisi user itu langsung terupdate. Nggak perlu meminta si user mengupdate-nya lagi. Dan user pun tidak bisa mendownloadnya. Memang sengaja didesain seperti itu. Mudah. Jawabannya berarti selalu otomatis ya? Selalu otomatis terupdate, benar. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Pak Mukisin. Ini mungkin buat Pak Poni dan Pak Galang. Apakah ada template aplikasi untuk absensi selama WFH ini nih, Pak Galang dan Pak Poni, ya, yang include Maps di dalam Power Apps? Sempat coba lihat template-nya mungkin? Ya mungkin kalau ini harus nanti kita explore lagi ya, di koleksi dari template-nya Pak. Secara umum sih ada yang mirip-mirip Pak, tapi kalau yang persis ya mungkin nggak ada ya. Tapi kalau yang mirip-mirip memang ada ya. Jadi seperti ya, maaf mungkin saya belum bisa jawab persisnya, tapi pada prinsipnya ada. Nanti secara offline kita akan berikan linknya kali ya jika ada yang mirip-mirip ya. Oke, baik Pak Mukisin. Nanti kalau misalkan ada update template aplikasi di Power Apps yang bisa digunakan, kami akan menginformasikan kembali lewat email ya selanjutnya. Baik. Oke. Ya mungkin informasi tambahan saja, sebenarnya Power Apps ini kan juga terdapat sebuah community ya, jadi ada community Power Apps juga di dalam Microsoft itu, jadi ada di situ juga banyak yang sharing-sharing template berbagai aplikasi template seperti mungkin salah satu contohnya aplikasi HR ini. Jadi mungkin nanti Bapak atau Ibu juga bisa search entah di YouTube atau di Power Apps community-nya mengenai aplikasi-aplikasi yang pernah dibuat oleh user Office 365 kemudian dia share sebagai template dan kita bisa gunakan aplikasi tersebut juga di dalam perusahaan kita seperti itu. Iya, seingat saya salah satu sampelnya itu ada namanya time entry app ya seperti yang di layar ini. Nah ini sebenarnya bisa dipakai juga ini karena dia sudah otomatis
digunakan untuk clock in dan clock out, dan sudah dilengkapi dengan map geolocation ya. Jadi, sudah ada ya Pak? Iya, ini time entry app ini harusnya bisa dikembangkan sedikit supaya menjadi kebutuhan absensi WFH ya. Ya. Baik. Baik, nanti kami kirimkan referensinya Pak Muklisin untuk template-nya ya Pak ya. Jadi selanjutnya kita menjawab pertanyaan Pak Sigit. Kalau boleh disimpulkan, berarti semua data yang di-input melalui Power Apps akan tersimpan di dalam SharePoint atau dikenal dengan istilah Common Data Service. Baik, bukan begitu Pak. Jadi yang pertama benar. Jadi sekali lagi, kalau kita boleh kembali ke, maaf ya, saya selalu kembali ke slide, bukannya jualan, tapi memang perlu menjelaskan. Sekali lagi Pak ya, jadi pada dasarnya Power Apps yang free, ya itu betul hanya bisa nyimpan datanya di SharePoint, benar. Mudahnya begitu. Jadi Power Apps yang free hanya bisa nyimpan data di dalam SharePoint, ya, dan itu belum disebut Common Data Service. Jadi itu masih disebut SharePoint saja. Kita bisa menyimpan data di dalam SharePoint list ataupun suatu file Excel di dalam SharePoint. Atau kita juga bisa pakai bersama dengan Power Automate mengotomatisasi sistem yang ada di dalam Office 365. Nah, kapan kita memerlukan Common Data Service? Yaitu kalau kita sudah perlu menyimpan atau membaca data di luar dari SharePoint. Kita perlu membaca ke database kita, baik itu database SQL Server, database yang lain, atau mungkin sebuah aplikasi sistem keuangan ya, CRM, ERP. Nah, itu di sana kita butuh berbicara dengan data di luar SharePoint itu melalui Common Data Service. Ya, jadi Common Data Service ini kalau mau dipakai sudah perlu menggunakan Power Apps yang berbayar. Ya, jadi ada dua tipe ya Pak Bone, yang awalnya hanya tersimpan di dalam SharePoint atau memang benar-benar di dalam CDS. Benar. Itu butuh add-on lagi. Butuh add-on license kalau. Jadi ada pertanyaan selanjutnya dari Bu Siti Nurlaila. Apakah bisa men-insert approve di aplikasi paket yang ada tanpa membuka source code aplikasi tersebut? Mungkin Pak Boni bisa. Saya berusaha memahami pertanyaannya. Mungkin maksudnya begini ya. Jadi ada sebuah aplikasi di luar sana. Jadi aplikasi jadi. Nah, aplikasi jadi ini Ibu Siti ini sedang berusaha menambahkan sebuah langkah approval. Iya, jadi mau menambah sebuah step di dalam sebuah aplikasi yang sudah jadi ya. Ya jawabannya sih sayang sekali itu jelas nggak bisa ya Bu Siti, karena kalau sebuah aplikasi sudah dikompil oleh sang pembuat aplikasi, tentu dialah yang bisa mengutak-atik di dalamnya. Jadi kita memang harus memiliki sebuah bisnis logic bagaimana proses approval ini dilakukan di luar aplikasi. Seperti saya contoh tadi, mungkin pada saat aplikasinya melakukan sebuah task gitu ya, misalnya dia mengirim suatu email. Nah, kita otomatis dari sana, begitu ada email dari aplikasi ini, maka kita lanjutkan dengan approval. Nah, jadi tidak bisa mengubah code yang ada di dalam sebuah aplikasi yang sudah jadi. Oke, baik. Menjawab pertanyaan selanjutnya dari Pak Akrom adalah, apakah kalau kita membuat aplikasi untuk mobile, kalau nanti dibuka lewat web browser atau desktop, tampilannya akan seperti di mobile, apakah akan sebesar ukuran web, Pak Boni? Jadi baik. Mengenai tampilan. Ya. Jadi pada saat kita membuat aplikasi di Power Apps, kita itu bisa memilih ya menggunakan fixed layout untuk phone ya atau responsive. Mudahnya memang adalah yang menggunakan fixed layout. Artinya kita sudah menentukan dengan persis di dalam sebuah layar itu gambar isinya apa aja. Jadi kita bisa lebih prediksi. Tapi kalau kita mau ya sedikit lebih ulet ya, mau sedikit lebih universal, silakan saja Pak. Kita bisa memilih sebuah responsive layout disebut di dalam Power Apps. Kalau responsive layout ini, maka si apps itu akan otomatis men-adjust dengan layar kita. Jadi kalau lagi dibuka di handphone, ya tampilannya mungkin yang terlihat adalah beberapa field saja. Tapi waktu kita buka di website, dia akan lebih lebar. Jadi keputusannya ada di kita, sang pembuat apps. Ya, mau dibuat responsif atau dibuat secara standar. Baik, next question. Oke, jadi seperti itu jawabannya. Jadi saya reminder kembali juga untuk Bapak Ibu, silakan mengisi feedback formnya untuk mendapatkan materi webinar beserta recordingnya, juga summary dari Q&A yang siang hari ini kami jawab ya Bapak Ibu ya. Oke, saya menjawab kembali pertanyaan dari Pak Sigit.
apakah bisa dijadikan contoh integrasi antara Power Apps dengan Teams? Iya. Integrasinya Ya, memang kita sebenarnya punya contohnya ya, tapi memang tidak di dalam waktu sekarang ya. Jadi sebenarnya kita punya contoh bagaimana Power Apps itu digunakan untuk mengisi sebuah field entry, mengisi data, dan kemudian pada saat dia menekan submit, maka itu menjadi sebuah posting di Microsoft Teams ya. Nah, itu sebenarnya sangat mungkin ya, sangat simple ya. Bahasanya sangat bisa kita lakukan. Jadi memang Power Apps ini didesain untuk otomatisasi hal-hal seperti itu, termasuk ke Teams. Ya. Baik, berarti jawabannya sangat memungkinkan dan sangat bisa ya Pak. Iya, hanya saja di kesempatan kali ini kita belum sempat untuk mempresentasikan. Iya. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Pak Duyanto. Untuk aplikasi Helpdesk yang tadi sempat kita demokan ya, yang kita buat di Power Apps, apakah bisa ditarik reportnya atau tidak? Kalau bisa kita tarik report tersebut bagaimana atau di mana cara menariknya? Mungkin Pak Galang bisa bantu share nih. Iya, jadi kan tadi aplikasi yang saya demokan itu kan datanya itu disimpan di sebuah SharePoint list ya. Jadi di SharePoint list tersebut kita bisa ekspor datanya menjadi sebuah Excel, atau sebenarnya di SharePoint list pun itu kita bisa lihat datanya, kita bisa cek detailnya directly langsung menggunakan SharePoint list tersebut. Jadi datanya memang benar-benar basicnya di SharePoint, otomatis kalau sudah di SharePoint itu datanya bisa kita ekspor seperti itu. Oke, siap. Berarti seluruh datanya ini kan tersimpan di SharePoint ya Pak Galang ya. Berarti dari SharePoint kita bisa tarik report atau data-data dari aplikasi tersebut. Oke, selanjutnya menjawab pertanyaan dari Pak David. Pak, andai ada dua perusahaan pengguna Office 365, yaitu perusahaan A dan B, apakah perusahaan A dapat membuat aplikasi untuk perusahaan B yang setelah selesai dibuat oleh perusahaan A dapat diekspor atau import ke perusahaan B? Harusnya bisa di-save aja ya. Ya silakan Pak. Iya, betul. Itu bisa diekspor dan import. Cuma kan seperti yang saya demokan tadi, itu sebenarnya juga akan dijadikan sebuah template dan kita hanya perlu melakukan recreate untuk source datanya. Misalnya kan di aplikasi assistant tersebut kan aplikasinya terkonek ke SharePoint list data, otomatis di perusahaan yang melakukan import tersebut juga harus mempunyai SharePoint list data yang sama persis namanya, column name-nya. Kemudian kita juga harus ada konfigurasi, melakukan konfigurasi untuk connect ke SharePoint list data tersebut. Intinya itu sudah bisa diekspor import aplikasinya, cuma tetap harus ada konfigur untuk koneksi resource datanya, konfigur resource datanya. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah ya bisa ya, sangat memungkinkan ya Pak Galang ya. Iya. Oke, terakhir sebelum kita menutup sesi ada pertanyaan dari Pak Aditya nih. Pak, apakah semua jenis license Office 365 bisa membuat atau menjadi kreator Power Apps? Nah, ini mungkin saya jawab sedikit, nanti bisa ditambahkan ya. Jadi, seperti yang tadi di awal kami informasikan Pak, jadi kalau misalkan Bapak atau Ibu di sini yang sudah memiliki license Office 365 atau sekarang berubah namanya menjadi Microsoft 365 Business Basic ya, itu bisa dibilang paket Office 365 yang paling basic, itu sudah bisa mendapatkan licensing Power Apps yang include di dalam Office 365 gitu. Jadi jawabannya kalau misalkan saya boleh bantu jawab ya Pak Galang ya, itu bisa ya? Bisa. Oke, jadi jawabannya adalah kalau misalkan Bapak sudah memiliki license Office 365 minimal Microsoft 365 Business Basic atau dulu namanya Office 365 Business Essentials, itu sudah bisa melakukan atau mengimplementasikan Power Apps ini. License-nya sudah ada ya, tinggal diimplementasikan. Oke, bertambah 2 pertanyaan lagi. Sebenarnya sesinya sudah habis, tapi nggak apa-apa, kita jawab pertanyaan ya Pak Pon ya. Silakan Pak Galang ya. Jadi ada 2 pertanyaan lagi. Terakhir Pak, apakah Power Apps bisa diintegrasikan juga dengan ERP atau Microsoft Dynamics versi lama? Atau yang disebutnya Dynamics AX, ini mungkin Pak Sigit pakai Dynamics AX. Baik, ya. Kalau menggunakan Dynamics 365 Pak, ya konektornya sudah ready, library-nya sudah ready.
Nah, kalau ke Dynamic AX ya jawabannya bisa, tapi memang tidak tersedia langsung, sudah tinggal drag and drop udah jadi ya. Jadi kita perlu membuatnya lagi, tapi bisa Pak, karena pada dasarnya Common Data Services itu bisa dipakai untuk generic databases. Jadi kita akan connect ke Dynamics lama kita AX, itu dianggapnya sebagai generic databases. Jadi yang penting kita punya definition datanya, kita tahu data apa yang mau diambil dan disetor gitu ya. Jadi untuk Dynamic AX jawabannya bisa, tapi akan di-treat sebagai sebuah generic database, bukan sebagai sebuah application seperti Dynamic 365. Butuh add-on ya Pak Bos ya? Oh ya, ini jelas karena butuh Common Data Service. Oke, jadi Ya. bisa tapi membutuhkan additional license Pak. Oke, Ya, terakhir Common Data Service tadi ya, yang tadi $10 atau $40 tadi, bukan siap. additional lagi. Baik. Oke, jadi terakhir dari Pak Suharyanto, ini pertanyaannya general ya Pak ya, apakah dengan Office 365 merubah nama menjadi Microsoft 365, Ya. ada services yang berubah? Jawabannya tidak ada Pak. Tidak ada. Hanya benar-benar namanya saja yang berubah dari Office 365 paket bisnis menjadi Microsoft 365 bisnis, baik itu basic, standar maupun premium. Gitu, jawabannya tidak ada yang berubah. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita sudah menjalankan sesi webinar kurang lebih 90 menit atau 1,5 jam. Kami reminder kembali untuk mengisi feedback form yang telah kami informasikan di dalam chat untuk mendapatkan materi webinar pada pagi hari ini, recordingnya beserta summary Q&A yang tadi kita jawab gitu untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua di sini. Dan selanjutnya jika memang membutuhkan diskusi lebih lanjut, Bapak Ibu silakan menghubungi tim core manager kami atau dapat menghubungi media informasi Visimen lainnya seperti email ataupun WhatsApp yang nantinya akan kami berikan. Jadi ditambah juga saat ini Microsoft sedang ada promo ya Pak ya, tepatnya promo dalam menanggapi COVID-19 ini. Microsoft memberikan layanan trial kepada seluruh customer itu Office 365 atau Microsoft 365 Business Basic selama 6 bulan. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan Microsoft 365 selama 6 bulan untuk kebutuhan trial. Jadi di dalam paket ini pun juga ada di dalamnya Power Apps. Jadi Bapak Ibu silakan kalau ingin membutuhkan diskusi lebih lanjut dapat menghubungi kami kembali. Oke, sekian sesi webinar yang kami adakan pada pagi hari ini. Kami tutup. Selamat siang Bapak Ibu semuanya.